Kemarin teman saya yang biasa beli barang bekas tiba-tiba kirim WhatsApp ke saya. Dia kirim foto beberapa barang, ada konsol game dan juga kamera. Tapi entah kenapa perhatian saya langsung tertuju ke konsol gamenya. Karena penasaran, saya langsung tanya ke teman saya, ini mereknya apa? Tapi dia juga nggak tahu karena di bodinya memang nggak ada mereknya sama sekali. Akhirnya saya coba cari di Google Search, berharap ketemu jawabannya. Tapi hasilnya tetap nggak jelas juga. Dalam hati saya mikir, lah ini Google yang biasanya tahu segalanya aja nggak tahu, apalagi saya. Di Google sempat muncul dugaan kalau ini dari ZTE. Tapi setelah saya lihat lagi, kayaknya bukan juga. Teman saya juga sempat coba nge-charge konsolnya. Waktu dinyalakan cuma muncul gambar baterai saja. Kemungkinan baterainya memang habis. Lalu dia kirim video lagi ke saya. Dan di situ makin kelihatan jelas kalau memang nggak ada merek sama sekali di perangkat ini. Pantes aja saya bingung. Ternyata bukan cuma saya yang bingung, Google juga ikut bingung. Akhirnya karena rasa penasaran itu, saya memutuskan beli saja unitnya. Siapa tahu kan, siapa tahu dapat jackpot atau barang langka. Walaupun jujur saja, sempat was-was juga. Karena tampilan indikator baterainya mirip banget sama HP China jadul. Jadi sempat kepikiran juga, jangan-jangan ini barang KW. Dan ini dia unitnya. Saya beli dengan harga Rp40.000 saja. Memang benar, di bodinya nggak ada merek sama sekali. Secara fisik juga kondisinya kurang bagus. Bahkan joysticknya sudah patah. Jadi overall kondisinya bisa dibilang kurang oke. Lanjut saya bongkar semuanya satu persatu. Setelah semua casing terbuka, akhirnya kelihatan juga. Ternyata ini adalah GPD XP. Pas tahu itu GPD XP, saya langsung mikir, wah ini bisa benar-benar dapat jackpot nih. Soalnya handheld ini termasuk perangkat yang cukup menarik dan jarang juga ditemui. Tapi pas saya lihat kondisinya, wah parah juga. Sepertinya sudah lama banget nggak dipakai dan cuma tergeletak begitu saja. Bahkan bagian dalamnya kotor sekali, sampai-sampai bekas jadi sarang semut. Debu dan kotorannya juga numpuk di mana-mana. Akhirnya, saya putuskan untuk bongkar semuanya sekalian, biar bisa dibersihkan total. Satu persatu komponen saya lepas, lalu saya bersihkan bagian dalamnya, supaya nanti bisa kelihatan lebih rapi dan sekalian dicek kondisinya masih bagus atau tidak. Setelah itu, saya coba tembak baterainya pakai power supply, karena baterainya sudah benar-benar drop. Dan, alhamdulillah, akhirnya nyala juga. Di situ saya langsung mikir, wah, ini benar-benar dapat jackpot nih. Senang banget rasanya. Bayangin saja, modal cuma Rp40.000 bisa dapat konsol game yang cukup langka seperti ini. Untuk joysticknya memang ada yang patah. Jadi sekarang saya sudah order penggantinya dan nanti bakal saya ganti biar bisa dipakai dengan normal lagi. Kalau dilihat sekilas, desainnya memang mirip konsol game handheld zaman sekarang. Bahkan kalau saya bandingkan dengan ROG Ally yang saya punya, ya mirip-mirip lah konsepnya. Sama-sama handheld dengan kontrol di kiri kanan layar. Sekarang kita lanjut lihat ke unitnya. Di bagian kiri ada joystick, tapi sayangnya ini yang kondisinya patah. Lalu di bawahnya ada tombol arah atas, bawah, kiri dan kanan yang masih normal dan responsif. Di bagian tengah ada beberapa tombol yang saya sendiri juga belum terlalu tahu fungsinya. Tapi ada juga tombol home, recent apps, dan tombol back seperti di Android pada umumnya. Lalu di sebelah kanan ada tombol merah, yang fungsinya untuk mengklik atau mengeksekusi aplikasi yang sudah dipilih menggunakan tombol arah tadi. Selain itu juga ada tombol angka 1, 2, 3, dan 4, yang sepertinya juga berfungsi sebagai tombol klik tambahan. Kemungkinan besar lebih terasa fungsinya saat dipakai bermain game, jadi kontrolnya bisa lebih fleksibel. Lanjut ke bagian atas perangkat. Di sebelah kiri ada tombol L2 dan L1. Seperti yang biasa kita temui di controller game. Kemudian, agak ke kanan, ada tombol volume plus dan minus, lalu tombol power, dan juga ada tombol angka 5. Sekarang kita pindah ke bagian bawah. Di sini ada lubang speaker, lalu jack audio 3,5 mm untuk kalian yang masih suka pakai headset kabel. Selain itu, ada juga slot SIM card. Nah, ini yang menurut saya jadi salah satu kelebihan dari perangkat ini. Karena sudah mendukung dual SIM dan masih bisa ditambah memori juga. Di bagian bawah ini juga ada port pengecasan USB Type-C. Lalu ada speaker lagi di sisi satunya, jadi perangkat ini punya speaker stereo. Kemudian,
Kita lihat ke bagian belakang. Di sini juga ada beberapa tombol tambahan. Lalu kalau diperhatikan di bagian atas dan bawah bodinya, ada garis-garis lubang kecil. Nah, itu sebenarnya adalah ventilasi untuk pembuangan panas. Menariknya lagi, perangkat ini juga punya kipas internal di dalamnya. Jadi benar-benar dibuat seperti konsol game sungguhan, bukan sekedar handheld biasa. Kipasnya juga punya 2 tingkat kecepatan. Klik 1 putarannya pelan, dan klik 2 putarannya lebih kencang. Bahkan suara kipasnya juga bisa kalian dengar, menandakan sistem pendinginnya memang benar-benar bekerja. Setelah saya cek lebih lanjut, ternyata layarnya juga ada sedikit masalah. Di bagian sebelah kiri ada garis hitam, lalu di pojok kanan bawah juga ada semacam bayangan hitam. Tapi menurut saya tidak terlalu mengganggu saat dipakai. Apalagi kalau diingat lagi, harga saya dapatnya cuma Rp40.000. Jadi menurut saya sih masih sangat bisa dimaklumi. Selain itu, perangkat ini juga dibekali dengan 1 buah kamera. Tapi sayangnya hanya ada kamera depan saja, tidak ada kamera belakang. Mungkin memang dibuat seperti itu supaya lebih fokus ke kebutuhan seperti video call atau live streaming. Jadi pengguna bisa langsung menghadap ke layar saat bermain. Tapi kalau menurut saya pribadi, letak kameranya agak kurang pas, karena posisinya ada di pojok kiri bawah. Jadi kalau dipakai untuk video call atau live streaming, sudut kameranya mungkin terasa sedikit aneh. Sekarang kita lanjut ke bagian informasi perangkatnya. Kalau kalian lihat di menu perangkat, di sini hanya tertulis XP saja. Lalu untuk versi Android-nya sudah menggunakan Android 11. Jadi sebenarnya ini masih tergolong cukup baru untuk sebuah handheld seperti ini. Tapi untuk review lebih jauh, seperti tes main game, performa, dan lain-lain, mungkin akan saya buatkan video terpisah di lain waktu, supaya bisa kita bahas lebih detail. Oh ya, ada satu hal menarik dari perangkat ini. Bagian sebelah kirinya sebenarnya bisa dilepas, karena memang ada modul atau pasangan kontrolnya. Cuma sayangnya, karena ini saya dapat dalam kondisi bekas dan sangat murah, jadi aksesorisnya tidak lengkap. Ya, dapatnya ala kadarnya saja. Tapi tidak apa-apa, yang penting unit utamanya masih ada dan masih bisa menyala. Mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Nanti kalau joystick penggantinya sudah datang dan sudah saya pasang, saya akan buatkan review lanjutan lagi. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.